seperti di judul video, di sini saya akan membahas tentang jaringan hewan, fungsi dan strukturnya. Nah, secara umum jaringan hewan itu dibagi menjadi 4, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan saraf, dan jaringan otot. Yang pertama yang akan kita bahas adalah jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang melapisi permukaan tubuh atau permukaan organ, bukan hanya permukaan dalam tapi juga permukaan luar. Terletak di lamina basalis atau bisa disebut dengan membran basal. Ciri-ciri dari jaringan ini adalah sel-sel penyusunnya rapat, mengandung sel saraf, memiliki gaya regenerasi yang tinggi. Kemudian fungsinya yaitu untuk melindungi atau menutup organ sebagai transport zat dan membantu respirasi. Jaringan epitel dibentuk menjadi 4, yaitu epitel pipih, epitel kubus, epitel silinders, dan yang terakhir adalah epitel transisional. Epitel pipih selapis adalah epitel yang paling tipis, terdapat di dinding alveolus paru-paru, dinding dalam kapiler darah, dan pembuluh limfa. Ini tuh berfungsi untuk melakukan proses difusi dan filtrasi. Nah, epitel pipih berlapis ini artinya bertumpuk atau berlapis-lapis. Terdapat di epidermis kulit, rongga mulut, dan hidung, berfungsi sebagai pelindung atau proteksi. Kemudian, epitel kubus selapis. Ini tuh terdapat di permukaan lensa mata dan kelenjar ludah. Lalu berfungsi untuk sekresi atau pengeluaran cairan, proteksi dan absorpsi sebagai pelindung. Epitel kubus berlapis ini terdapat di kelenjar keringat dan kelenjar minyak dan berfungsi untuk sebagai pelindung atau proteksi. Epitel silinders selapis ini terdapat dalam lambung dan usus. Fungsinya untuk absorpsi, sekresi, dan proteksi. Epitel silinders berlapis terdapat di kelopak mata dan kelenjar susu, berfungsi dalam proses sekresi dan proteksi. Epitel silinders berlapis semu bersila. Ini terdapat di saluran trakea dan dinding dalam saluran ovidum, berfungsi untuk menangkap kotoran yang masuk. Dan yang terakhir adalah epitel transisional. Ini bentuknya fleksibel, dapat berubah-ubah. Kemudian ia terdapat di kantung kemih, berfungsi untuk menahan tekanan. Nah, yang kedua adalah jaringan ikat. Jaringan ini berfungsi untuk mengikat atau menyokong jaringan lainnya. Ciri-cirinya yaitu tersusun atas sel-sel terbesar di antara matriks. Nah, matriks itu adalah sesuatu yang ada di luar sel, biasanya berupa cairan atau benda kenyal seperti agar-agar. Susunan seratnya longgar. Jaringan ini itu terletak di sekitar pembuluh darah dan juga saraf, dan juga di bawah kulit. Jaringan ikat terdiri dari 2 komponen dasar utama, yaitu sel dan matriks intersel. Dan jaringan ketiga adalah jaringan saraf, di mana jaringan saraf adalah komponen utama dari sistem saraf. Jaringan ini berfungsi untuk mentransmisikan sinyal-sinyal listrik yang memungkinkan kita untuk merasakan, berpikir, dan juga bergerak. Ciri-ciri dari jaringan ini terdapat intersel atau biasa disebut dengan nukleus, dan juga terdapat sitoplasma. Nah, jaringan ini terletak di otak dan sumsum tulang belakang. Jumlah dari sel saraf di otak adalah 100 miliar, sedangkan di sumsum tulang belakang itu sekitar 13, juta. Berdasarkan fungsinya, sel saraf dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu saraf sensorik, motorik, dan juga saraf penghubung. Jadi, saraf sensorik itu berfungsi untuk menerima rangsangan dari luar tubuh yang kemudian disampaikan ke otak. Sedangkan saraf motorik itu merupakan rangkaian saraf di otak, di tulang, belakang, dan jaringan otot yang berperan penting dalam pergerakan tubuh manusia seperti berbicara, berjalan, dan juga menulis. Nah, saraf penghubung ini biasa disebut dengan saraf asosiasi. Sel ini dapat ditemukan di dalam sistem saraf pusat dan berfungsi untuk menghubungkan sensorik dengan motorik. Dan yang terakhir adalah jaringan otot, di mana jaringan ini merupakan jaringan khusus pada hewan yang berfungsi untuk melakukan kontraksi sehingga memberikan kekuatan seluruh bagian tubuh. Ciri-cirinya yaitu sel berbentuk gelendong dan melancip di kedua ujungnya, memiliki sebuah nukleus di bagian tengah selnya, serabut halus yang melintang pada jaringan tidak terlihat dan bekerja secara tidak sadar. Nah,
Jaringan otot berfungsi sebagai pergerakan stabilisasi posisi tubuh, mengatur volume organ, dan termogenesis. Jaringan ini menempel pada tulang. Oh iya, jaringan otot terbagi menjadi 3 jenis, yaitu jaringan otot lurik, jaringan otot jantung, dan jaringan otot polos. Yang pertama, jaringan otot lurik itu adalah jaringan otot yang terhubung dengan tulang, di mana berfungsi untuk membantu menopang dan menggerakkan tubuh. Lalu, otot jantung. Di sini, otot jantung berfungsi untuk memompa darah menuju jantung. Dan yang terakhir adalah jaringan otot polos, di mana jaringan ini adalah salah satu jenis otot dalam tubuh manusia yang bekerja secara tidak sadar, berfungsi untuk membantu proses pengolahan makan dan mengontrol aliran darah ke seluruh tubuh. Oke teman-teman, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang jaringan hewan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.